Kita mau siapkan hati kita untuk datang menghadap kehadiran Tuhan. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita untuk datang sujud, menyembah, dan berterima kasih buat segala kebaikan-Nya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa kami. Hingga saat ini kami boleh ada di tempat ini penuh dengan kasih yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mau serahkan ibadah kami ini di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima
Dari Komisi Dewasa kami persilakan. Pada setiap kita telah diberikan kuasa karena kebangkitan Yesus Kristus saat ini, sehingga kita punya kuasa untuk mengalahkan maut dan punya kuasa untuk hidup dalam kuasa kebangkitan ini. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
biar setiap jiwa kita terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, koreksi setiap hati kami Tuhan. Yang terselubung, supaya ku layani hadapanmu. Sekali lagi nyatakan jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi kita katakan, terbuka semua duduk di hadapan Tuhan. Tidak ada yang menghalang kita untuk berdiri. Kita mau fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Datangkan setiap pengorbanan Kristus bagi setiap pribadi kita. Haleluya. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapanmu Tuhan. Supaya ku layani hadapanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Adakah pengorbanan Kristus berharga bagi kita masing-masing? Haleluya Yesus. Jiwa kami terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Tiada yang terselubung, tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mungkin bisa menyembunyikan semua dosa-dosa kami di hadapan manusia. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan. Haleluya. Berapa nilai dari pengorbanan Kristus bagi kita masing-masing? Adakah kita memperlakukan
melakukan hidup kita dengan seenak kita sendiri. Haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berbicara di dalam setiap pribadi kami masing-masing, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Kami hanya rindu Engkau hadir di dalam pribadi kami. Bukan hura-hura, bukan senang-senang, tetapi mengoreksi diri kami, Tuhan, bercermin atas firman-Mu. Haleluya, Yesus. Engkau baik, Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau datang kepada setiap pribadi kami pada pagi hari ini dengan lemah lembut. Engkau menegur, mengajar kami supaya kami berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami masing-masing. Kekudusan Engkau melingkupi setiap kami di ruangan ini, Tuhan. Ujung jubah-Mu memenuhi setiap ujung tombak gereja ini, Tuhan. Tiap-tiap gereja ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terutama kepada setiap tiang-tiang hati kami. Engkau masuk di dalam pribadi kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, menyembah Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan ini boleh layak di hadapan Engkau, Tuhan. Pada pagi hari ini, kami hendak menggunakan diri kami lebih lagi, Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu. Jamah Engkau buat hamba-Mu, urapan-Mu buat hamba-Mu, terlebih lagi, ya Tuhan. Otoritas surga menaungi hamba-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan mulai dengan firman Tuhan yang terambil sesuai tema kita di Matius pasal 28. Alkitabnya tadi nggak mau kebuka. Gimana cara bacanya? Matius 28 kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Kebangkitan Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Ketika kita berjumpa, kemudian sekonyong-konyong ada sesuatu yang dikatakan jangan takut, berarti Tuhan mengenal pribadi kita. Adakah kita takut pada pagi hari ini? Adakah kita takut dalam menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita? Malaikat Tuhan berjumpa dengan perempuan-perempuan yang menengok kubur Yesus, dan dia katakan ia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Setiap orang percaya harus mengalami yang namanya pengalaman di mana Kristus telah dinyatakan dia bangkit, datang menunjukkan dirinya serta menyatakan kuasanya di dalam kehidupan pribadi kita. Kita tidak hanya mendengar ataupun membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita bahwa Kristus telah bangkit. Adakah kita mengalami kebangkitan Kristus di dalam pribadi kita? Bagaimana Tuhan Yesus bisa bangkit di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar. Ada hal-hal yang harus kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, hidup lama kita harus mati. Hidup lama kita harus mati. Di dalam Roma 6 ayat 3, Roma pasal yang ke-6, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Berarti ketika kita dibaptis, yaitu ditenggelamkan, kita berarti mati dengan dosa-dosa kita. Disitulah kita merasakan kematian Kristus bersama-sama. Kristus mati bagi kita, dan kita juga mau mematikan setiap dosa-dosa kita, mematikan segala hal yang mengikat diri kita, batin kita yang mengikat, yaitu dosa. Seringkali dosa ini yang menjadi penghambat setiap doa kita. Doa-doa kita kenapa sepertinya ada tembaga yang tebal? Firman Tuhan mengatakan doa kita yang menjadi penghambatnya adalah dosa. Kematian Tuhan Yesus berbeda dengan kematian yang lain. Bukan mati karena kecelakaan atau sakit penyakit, tetapi Tuhan Yesus mati karena menyerahkan dirinya. Yesus memberikan dirinya mati demi kita, bukan karena dia melakukan dosa di dalam dirinya. Kristus mati bukan seperti manusia kita sekarang ini, mati karena kecelakaan, karena sakit penyakit. Tetapi Kristus mati karena dia memberikan dirinya, dia merelakan dirinya, mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus sepanjang kehidupan di muka bumi ini, kenapa Yesus tidak
berusia sampai 50 tahun, 40 tahun. Kristus di dunia ini hanya berusia sampai 33,5 tahun. Cukup pendek. Karena tujuan Kristus ada di dunia ini bukan untuk hidup bersenang-senang, tetapi Kristus memang ada di dunia ini untuk mati demi kita. Dia mengorbankan dirinya, sekalipun Kristus berkuasa menolak apa yang difirmankan oleh Bapa, tetapi dia lebih menuruti Bapa. Dia mau taat, dia rela memberikan dirinya. Untuk apa? Untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai ke 17, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenalkan seluruh kehendak Allah." Inilah yang diucapkan Tuhan Yesus, ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini berarti bahwa Yesus, walaupun dia punya status yang lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus lebih mau menuruti kehendak Bapa. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan. Dia mau menggenapkan seluruh kehendak Allah, walaupun dia bisa menolak untuk mati demi kita. Kuasanya itu tidak terbatas. Tetapi biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi atas diri Yesus. Dia mau menggenapkan seluruh hal yang diucapkan oleh Allah. Inilah dia taat sampai mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Demi siapa? Aku dan kamu, kita semua. Jalan untuk mengalami kuasa dan otoritas adalah mati. Kita mau mematikan setiap dosa-dosa kita. Seperti hari Jumat kemarin, saya sudah katakan bahwa luka-luka yang Yesus alami itu cukup banyak, lengkap. Ada 6 hal luka-luka yang dialami Yesus Kristus. Semua itu dialaminya, harus dikerjakannya, harus dideritanya. Sakit itu luar biasa. Ibu-ibu yang sudah mengalami sakit, melahirkan, itu tidak ada apa-apanya bagi pengorbanan Kristus. Belum ada apa-apanya. Orang yang mengalami kecelakaan pun, seperti saya, itu pun tidak ada apa-apanya. Sakit yang seperti itu, sakit yang dialami oleh Yesus dari sekujur tubuh, dari kepala, mahkota duri sampai kepada telapaknya, dipaku, tangannya dipaku. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki agar kita semua mampu taat kepada kehendak Allah, yaitu dengan tunduk kepada otoritas Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi kita. Jika kita ingin mengalami berkat Tuhan, kemenangan-kemenangan
serta kebangkitan, kita harus mematikan segala kedagingan kita. Di dalam Matius 3 ayat 15 yang sudah kita baca tadi, Yesus melampaui daripada Yohanes Pembaptis. Bukan hal soal siapa yang berkuasa, tetapi Kristus memiliki pengetahuan dan otoritas yang dia tidak gunakan. Dia tidak menggunakan itu ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia mau merelakan, merendahkan dirinya. Seharusnya Yohanes juga sadar bahwa seharusnya Yohanes yang dibaptis oleh Tuhan Yesus, tetapi Yesus merelakan seluruh otoritasnya, seluruh kebanggaannya, seluruh kealahannya, keilahiannya, untuk dia lakukan pekerjaan Tuhan Allah Bapanya, supaya dia dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada banyak orang punya pengetahuan, ada orang yang pandai, ada orang yang punya kuasa, ada orang yang punya kekayaan, segala hal yang dimiliki. Tidak cukup sedikit juga orang kaya, orang berpendidikan tinggi, mereka merendahkan dirinya, tunduk kepada otoritas Tuhan, kehendak Tuhan yang bertahta berkuasa atas diri. Namun ada beberapa orang yang berlagak kaya, akhirnya sombong, berpendidikan tinggi, tidak mau dipimpin, ditolong oleh orang yang di bawahnya kepada kebenaran demi kebenaran. Pokoknya melihat siapa orang yang di depannya. Biarlah kita belajar dari teladan Kristus. Walaupun Kristus itu berkuasa melebihi daripada Yohanes Pembaptis, namun dia mau tunduk. Biarlah itu dikerjakan, dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Adakah kita selama ini kita melihat level-level masing-masing? Seringkali kita menilai level-level orang. Kita memandang orang dari level statusnya. Dia siapa, dia siapa, dia siapa. Dan kita memandang diri kita, ada yang sombong, ada yang minder. Minder pun tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Akhirnya berada di belakang, tidak mau maju. Akhirnya mengambil sikap apatis. Matius 12 ayat 9 sampai 15. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ada beberapa kesempatan Tuhan hendak dibunuh, padahal Yesus tidak melakukan kejahatan apapun.
Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, menunjukkan kuasa-Nya sepanjang perjalanan kehidupannya, dan setiap hari dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus harus diancam oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena diperhadapkan dengan begitu banyak penentang-penentangnya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki yang selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus untuk diadili. Mereka menyerang Tuhan Yesus, bahkan dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus ingin dibunuh. Kemudian yang selanjutnya Matius 26. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat bersedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawang ini lalu daripadamu, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawang ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali ke pulau, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa, dan itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani, dalam pergumulannya, Tuhan Yesus harus berdoa sampai 3 kali dalam menghadapi yang namanya Getsemani. Dia sendiri yang menyerahkan kehendaknya, menyerahkan dirinya kepada Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak pribadinya. Dan murid-murid pun serasa tidak peduli kepada apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Yesus yang akan mati di atas kayu salib, mereka tinggalkan Yesus dengan tertidur. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus itu luar biasa. Kita lihat dari ayat yang baru kita baca. Dia tidak marah-marah ketika murid-muridnya membiarkan dirinya berjuang sendiri, bergumul sendiri. Yesus tidak menghardik mereka, tidak menegur mereka dengan hajaran kata-kata, tapi Yesus membiarkan mereka tidurlah. Adakah kita selama mengikut Kristus membiarkan diri kita ini tertidur? Tidur pulas. Aku sudah nyaman ikut Tuhan, keselamatan sudah punyaku, aku
akhirnya kita menikmati zona nyaman kita. Kita tidur dengan kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita simpan di hadapan paman kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita sembunyikan dosa kita. Kita tidur dengan dosa kita. Entah itu dosa apa. Bapak Ibu Saudara yang tahu, dosa yang selama ini bertahun-tahun, berbulan-bulan kita sembunyikan. Kita tidak pernah mau membongkar itu. Kita sembunyikan dalam peti hati kita. Namun seperti lagu pujian tadi, jiwaku terbuka di hadapan Tuhan. Walaupun kita menaruhnya di dalam peti dan menggemboknya, dan suatu saat kita mau lakukan dosa itu lagi, kita buka itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup di dalam kemenangan kebangkitan Kristus. Pada waktu Yesus ditangkap, ia tidak melawan, dia tidak sama sekali membela dirinya. Pada waktu dia diadili dalam pengadilan agama, Yesus sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun di hadapan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Pontius Pilatus. Saya sudah di-print sama panitia ini. Dalam Lukas 23 ayat 46. Pada waktu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah digenapi dan sudah selesai di atas kayu salib, barulah Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Inilah bedanya kematian Tuhan Yesus dari semua manusia yang lain. Kematian Tuhan Yesus adalah gambaran Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Inilah yang harus kita alami sebagai orang-orang yang percaya, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita melupakan hidup kita yang dahulu, karena Kristus mau mati dan menerima kita apa adanya kita, kalau kita mau datang bertobat kepada Dia. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Dia menerima kita, memeluk kita, mengasihi kita. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Dia akan menjadi gembala yang baik kepada setiap jiwa yang hancur kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku orang berdosa di hadapan Engkau Tuhan. Aku tidak layak, tapi aku percaya Engkau yang sudah mati di atas kayu salib melayakkan aku. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang terindah di dalam dunia ini. Mujizat terbesar adalah ketika satu orang manusia bertobat, datang kepada Kristus. Bukan karena KTP-nya Kristen, bukan karena dia sudah lahir dari Kristen, tidak. Tetapi kita menyerahkan diri kita, mau datang kepada Kristus dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Allah. Hidup lama kita harus dikuburkan. Dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kita telah dikuburkan. Kita tidak mengalami maut seperti mati dikubur, tidak. Berarti dosa itu kita kubur. Kita tidak mau menengoknya lagi. Kita tidak mau membuka kunci itu lagi. Kita tidak pegang kunci itu lagi. Kita buang kunci peti itu. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan dikubur, siapa yang telah mati dan dikubur, berarti dia telah bebas dari dosa. Ada amin? Hanya ada satu cara untuk terbebas dari dosa, yaitu mati, menguburkan dosa-dosa kita, yang adalah dilupakan, tidak mau lagi hidup, dan tidak ada lagi yang namanya kembali.
dosa. Artinya, jika kita ingin mengalami kemenangan dan kebangkitan, maka tabiat kedagingan kita, hidup lama kita, kelemahan-kelemahan kita harus mau bangkit bagi Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita sedang berada di fase periode kasih karunia Tuhan yang melimpah, di mana keselamatan Tuhan sedang dinyatakan dan bukan penghakiman. Inilah waktunya. Bapa sedang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan lagi tertidur, Bapak Ibu Saudara. Bangkitlah, bangunlah dari ketertiduran. Amin. Biarlah kita menjadi Kristen-Kristen yang bangkit bagi Kristus. Tidak tidur dengan zona nyaman kita, tidak tidur dengan dosa-dosa kita. Biarlah hidup kita ini semangat melayani, mengasihi Tuhan. Bangunlah, bangkitlah. Jadilah militan di hadapan Tuhan. Kristus sudah mati. Berapa harga kematian Kristus bagi diri kita? Adakah kita menghargai pengorbanan Kristus? Dan yang ketiga, bangkit dengan hidup yang baru. Kita mau bangkit dan hidup yang baru. Hidup yang baru yaitu dalam Roma pasal 6 ayat 4b. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pun juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu di dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya, jika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, maka kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Dengan kata lain, kita juga akan mengalami kemenangan, kebangkitan, kehidupan dan kuasa yang sama di dalam Kristus. Amin. Kita juga akan mengalami kemenangan seperti kebangkitan Kristus pada hari ini. Kebangkitan Kristus, kuasa Kristus yang sama itu akan lahir, hidup di dalam setiap hidup kita. Aliran-aliran surgawi itu akan mengalir dari hati kita. Itu tidak akan pernah kita alami kalau kita tidak mau mematikan dosa-dosa kita. Kita tidak mau menguburkan dosa-dosa kita. Kita tetap sayang dengan dosa kita. Kita tetap mau kembali lagi dengan hidup yang lama. Mari Bapak Ibu Saudara, hargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebab pengorbanan Kristus tidak terjadi dua kali. Pengorbanan Kristus terjadi hanya satu kali dan selama-lama. Tidak ada lagi pengampunan dosa dengan dosa yang sama ketika kita berulang-ulang dengan dosa yang sama. Tuhan Yesus tidak akan kompromi dengan yang namanya dosa. Namun Dia mengasihi orang yang berdosa. Dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita kembali kepadanya. Amin. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan, demikian pun kuasa kebangkitannya kita alami dari pribadi demi pribadi pada pagi hari ini. Kita alami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kita. Kita akan saksikan video berikut ini.
Jiminan tidak semain game ini. Ada dia ada. Tak aja, kok biasa. Dek, kamu semangat tuh. Makan di luar, pergi sana. Iya, Mam. Jam segini loh, kurang tepat. Iya, udah 30 menit lama datang nih, lama banget. Ini pasti taruh latihan. Kalau dibilangin mesti jadi bayar, jadi malas. Dulu aku pernah nasihatin ini, dianya mana-mana. Dikiranya aku pengen gantiin dia jadi BM. Wah, nah begitu dong. Jimmy. Salam teman-teman, sorry ya, aku terlambat. Aku dan mereka berada. Bukan aku. Aku kan bayar pimpinan sini. Suka-suka aku lah. Macam mana lagi ini? Kita kan satu tim. Tolong pengertian ya, Pak. Satu sama lain ya, kan? Kamu jangan curang. Kita semua di sini melayak Tuhan. Berdiri, ingat bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Kita semua ini tidak hanya tanpa kasih-Nya Tuhan, kita bisa melayani di karena kasih karunia dari Tuhan. Soal kamu nasihatin aku. Kayak mereka ada jadi Tuhan yang beres. Sudah, kalian ujian sendiri aja. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dek, apa Kak Jiminya ada? Oh, ada Kak, silakan masuk dulu. Terima kasih, Dek.
Sudah lama nunggu ya? Gampang. Gimana tugas kelompok dari guru sudah selesai? Oh yang berapa ya? Oh iya saya lupa. Gimana sih sini? Kemarin katamu gampang-gampang aja, tapi sekarang malah bilang lupa belum kerjain. Iya bang, maaf ya teman-teman. Kan saya juga sibuk. Jadi nanti biar saya selesaikan saja, gampang itu. Tapi kan itu kan kita udah berjanji, harusnya kita bangun sama-sama. Oh, gampang aja, biar saya selesaikan nanti. Tugas itu biar saya selesaikan sendiri, nanti gampang guys, gampang sudah. Ya Cini, kan harusnya besok sudah dipanggil oleh guru. Tapi kamu mau belum kerjain. Ah, sudah dibilang gampang. Kan saya sudah bilang, pulang pergi. Pergi lagi. Jimmy. Ada orang itu. Iya, mungkin dia mau tas kelihatannya ada berat ke dalamnya. Ada apa yang laptop tuh? Kan kita ampas, terus kita jual kan? Kita sering-sering ya berdua. Aku mau pulang. Jangan ganggu aku. Yo, tasmu bagus banget. Gue beraninya enggak? Ini mau tak kasih dulu. Ini dari anakmu. Katanya jadi kalau sama orang muda. Yuk kita bantuin yuk. Yuk. Teman-teman telah membantu saya kasih ya kami kembali ini kan dia mau Jimmy. adalah darimu. Ku hidup oleh anugerah keselamatan darimu. Dek, ya, kakak minta maaf ya jika selama ini kakak sudah kasar sama kamu. Ya, aku mengerti kok. Kasih ya. Dek, Ya Tuhan, akhirnya kakak Sidi sudah menyadari kesalahannya ya. yang lima, kakak ini selama ini sudah kasar sama adek. Iya, kita harus menjadi orang yang baik ya. Kita harus senantiasa ingat Tuhan Yesus telah mati buat kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Jadi kita juga harus berubah. Kita harus menjadi manusia yang baru. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, taat, menghargai orang lain. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus di mana kita berada dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Gimana sih? Setuju, Pak. Aku
10 mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam hidup kita, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus mau menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata atas tubuh kita yang saat ini, yang fana ini, supaya ketika kita nanti datang kepada Kristus, maut menjemput kita, kematian menjemput kita, kita sudah siap dan layak di hadapannya. Dan kebangkitan Kristus pada harinya nanti, itu kita akan alami bersama-sama, bangkit bersama-sama dengan orang-orang kudus. Bagaimana kita menikmati kebangkitan orang-orang kudus kalau saat ini kita masih sayang dengan dosa-dosa kita? Kita mau nantinya kita akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang kudus. Amin. Dibangkitkan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Kristus. Kita akan menaikkan satu pujian. Saya undang tim PAD untuk maju ke depan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci.
boleh kami nikmati, alami bersama-sama. Sehingga kami mau mati bagi dosa-dosa kami dan menguburkannya. Dan kami mau hidup baru bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, yang nantinya akan membangkitkan kami ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan kami boleh menjadi pilihan dari Engkau ya Tuhan. Kami tidak ditinggalkan bersama-sama orang yang akan dibinasakan, tetapi kami boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Dan naik ke surga, menerima mahkota kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus yang akan menilik kami masing-masing, menjadikan kami Tuhan orang-orang yang berakal budi. Kami tidak menjadi manusia yang bodoh untuk kami hidup tinggal menyenangi dosa kami. Kami menjadi manusia-manusia, orang-orang yang menjadi pilihan Engkau, punya hikmat yang daripada Engkau, untuk kami boleh menyenangkan kehendak Engkau Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan bagaikan pedang ini yang akan menusuk setiap hati kami, untuk kami boleh memisahkan hidup kami dari dosa kami. Kami percaya Tuhan, terang firman Tuhan sudah menerangi setiap hati kami dari kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap kami tanpa terkecuali, besar kecil tua muda, semuanya mendapatkan berkat rohani yang sama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Tak puji doang. Iya loh. Tak puji doang kan? Gak salah kan telinga saya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan warta gereja. Hari ini tidak ada ibadah Impact dan ibadah Emmanuel Gates ya. Kita sudah bergabung di tempat ini. Selasa tetap ada persekutuan doa dan Jumat ada KD jam 6 sore. Mari Bapak Ibu sekarang, saya banyak melihat ada wajah-wajah baru ini. Selamat datang buat saudara-saudari yang Bapak Ibu saudara yang baru hadir. Mungkin ada Bapak yang di belakang. Bisa berdiri Pak, dan rekan-rekan saudara-saudara bisa menyalami selamat datang. Silakan berdiri Bapak. Ya, selamat datang Pak. Bisa salam, kasih salam. Ya, selamat datang Bapak. Selamat menjadi keluarga Gereja Pantai Kosta Immanuel. Ada lagi yang di belakang, mama dari Koyopi. Selamat datang kembali C. Tuhan berkati. Ada lagi. Ini mamanya Koyopi kan? Iya. Kok lupa? Ada lagi yang baru? Oh itu kan bapaknya Ko Iwan. Oh, anaknya Pak Romi. Anaknya Pak Romi. Silakan berdiri. Nyom.
Ya, tidak ada yang lain. Ibadah raya hari Minggu jam 6.50 minggu depan. Kemudian Interdit dan Immanuel Kids tetap seperti biasa, pelayanan konseling dan doa. Next. Ya, kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan dengan teratur ya, dimulai dari sebelah kanan saya. Oke. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang agung, Maha Mulia. Engkau Allah yang suci, hadir di dalam setiap pribadi kami. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mengucap syukur Tuhan atas kematian dan kebangkitan Engkau. Kiranya ini mengingatkan setiap kami, mengoreksi setiap pribadi kami, untuk kami pulih hidup seturut kehendak Tuhan, taat sampai mati seperti teladan Kristus di dalam pribadi kami masing-masing. Tuhan, kami mau Tuhan membiarkan Roh Kudus berbicara atas hidup kami. Kami tidak akan mengeraskan hati kami Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan yang akan melembutkan setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami boleh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mempersembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anak-anak-Mu dan setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan Paskah mereka sebagai korban syukur mereka atas kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati kehidupan pribadi mereka, mereka
yang bersekolah, mereka yang bekerja, mereka yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Tuhan, mereka yang belum berumah tangga, mereka memerlukan jodoh yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan menemukan mereka, Tuhan, dengan pasangan-pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang takut akan Engkau, yang mencintai Engkau, Tuhan. Kau akan mempertanggungjawabkan kehidupan mereka yang membutuhkan pasangan-pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, serasi yang selaras dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan juga Tuhan, yang terbaik, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunjukkan ya Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan mereka Tuhan, mereka yang masih menganggur, mereka yang masih butuh pekerjaan Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau menjawab setiap kebutuhan anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga tidak ada seorang pun di tempat ini yang menganggur ya Tuhan. Mereka semuanya boleh bekerja dan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu yang ada di gereja Pantekosta Immanuel ini. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang memiliki keluarga, anak-anak, suami, istri. Berikan keharmonisan di dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan. Satukan hati mereka. Berikan kasih mesra di antara suami, istri, dan anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Jamah setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Mereka dipenuhi dengan kasih daripada surgawi, kasih ilahi memenuhi setiap mereka. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam keluarga mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Setiap pergumulan kami tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Terima kasih Bapa. Campur tanganlah, nyatakanlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan, mereka yang kurang setia kepada Engkau, berikan tambahkan kesetiaan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan memberikan hati mereka, menyerahkan hati mereka, mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada dunia ini, karena dunia ini akan habis lenyap dengan seluruh dunia ini Tuhan. Tetapi ketika kami menyerahkan hati kami kepada Engkau Tuhan, maka mahkota yang Tuhan siapkan bagi kami itu sudah tersedia bagi setiap kami, dan kami akan menikmati berkat-berkat surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, pimpin anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang bertobat, yang datang kepada Yesus Kristus, sebab itulah mujizat yang terbesar dan surgawi. Malaikat surgawi boleh bersorak-sorai, sebab banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu tanpa terkecuali, dan panitia yang sudah bekerja dengan keras Tuhan. Segala jerih lelah mereka, Tuhan yang menghitung dan memperhitungkan setiap jerih lelah mereka, apapun yang sudah mereka korbankan, baik itu tenaga, pikiran, ide, maupun materi Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati berlipat kali ganda, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali, memberkati kota kami Pasuruan, bangsa Indonesia, jamaah Tuhan, buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup dan mengakhiri di dalam ibadah kami. Kami terima sukacita daripada surgawi. Berkat surgawi turun menaungi setiap pribadi kami, besar, kecil, tua, dan muda. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa yang seperti Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntun mengarahkan kita kepada kehendak Allah di dalam pribadi kita, serta berkat sukacita damai sejahtera, berkat kekuatan serta hikmat dari Allah Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan engkau dengan roh takut akan Allah, mencintai segala pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Kau akan menikmati berkat rumah tanggamu. Lubung-lubungmu akan diisi penuh dengan melimpah. Allah Roh Kudus menyertai buah kandunganmu, pekerjaanmu. Tuhan memberkati dengan hikmat marifat di dalam setiap pribadi kita. Allah Roh Kudus menyertai kita, Immanuel, dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan Untuk komisi dewasa jangan pulang dulu ya, kita